Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam Kitabun Majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syaikh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 32, melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Pada hari Jumat pagi tanggal 11 Jumadil Akhir, di madrasah, Syaikh Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Laksanakanlah perintah, tinggalkan larangan dan bersabarlah atas ujian ini. Mendekatlah kepadanya dengan amalan sunat, maka sungguh engkau akan disebut sebagai orang yang terjaga dan beramal. Carilah taufik dari Tuhanmu disertai dengan kesungguhanmu dan tidak hanya berpangku tangan. Mintalah kepadanya dan merendahlah di hadapannya sehingga dia akan menyediakan bagimu sebab-sebab ketaatan. Sesungguhnya apabila dia menghendaki suatu perkara untukmu, maka dia akan menyediakannya untukmu. Dia telah memerintahkan engkau untuk berusaha, dia juga yang memberikan taufik untuk itu. Perintah itu sifatnya lahir sedangkan taufik sifatnya batin. Larangan terhadap maksiat sifatnya lahir, sedangkan perlindungan darinya sifatnya batin. Dengan taufiknya engkau dapat berpegang teguh, dengan perlindungan dan pemeliharaannya engkau dapat meninggalkan maksiat dan dengan kekuatannya engkau sanggup bersabar. Hadirlah di hadapanku dengan akal, keteguhan niat, tekad, dan membuang kecurigaan terhadapku, serta berprasangka baiklah terhadapku. Wahai orang yang mencurigaiku, apa yang aku katakan sangat bermanfaat bagimu dan akan engkau pahami maknanya. Kelak, apa yang aku katakan ini akan terbukti. Janganlah mencelaku agar hatimu tidak rusak. Muatan dunia ada di tanganku, muatan akhirat ada pada hatiku, sedang muatan Allah Azza wa Jalla ada pada nuraniku. Lalu apakah ada orang yang hendak membantuku? Siapa saja yang berniat baik, datanglah kepadaku. Berpikirlah secara jernih seraya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku tidak membutuhkan pertolongan seseorang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah orang-orang yang berakal dan bersikaplah dengan penuh sopan santun kepada para wali. Sesungguhnya mereka adalah penawar kekacauan yang melanda negeri dan umat. Kehadiran mereka yang membuat bumi terpelihara. Jika tidak demikian, lalu apakah riyamu, nifakmu, dan musyrikmu yang menjadikan bumi terpelihara? Wahai orang-orang munafik, musuh-musuh Allah, dan Rasul-Nya, wahai orang yang layak jadi kayu bakar neraka. Ya Allah, terimalah taubat kami dan taubat mereka. Ya Allah, bangunkanlah kami dan juga mereka. Ya Allah, rahmati kami dan juga mereka. Lapangkanlah hati dan badan kami untuk-Mu. Jika memang harus demikian, maka badan kami untuk keluarga kami dalam urusan dunia, dan diri kami untuk akhirat, sedang hati dan nurani kami untuk-Mu ya Allah. Amin. Wahai muridku, tidak ada sesuatu yang datang darimu, engkau sendiri yang harus datang. Tetaplah pada pintu amal sehingga dia mempekerjakanmu untuk membangun. Dirimu adalah bendanya dan taufik adalah pekerjanya, sedang pemilik pekerjaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memerintahkanmu agar secepatnya taat kepadanya karena taufik itu hanya datang darinya. Celakalah engkau. Dirimu terbelenggu oleh rasa takut terhadap makhluk dan sikap harap kepada mereka. Lepaskanlah belenggu itu dari kakimu. Berdirilah untuk berbakti kepada Tuhan sehingga nafsumu menjadi tunduk di hadapannya. Zuhudnya terhadap dunia, syahwat, wanita, dan seluruh isinya. Apabila ada catatan ketetapan yang menetapkan bagiannya dari dunia, maka ia akan datang dengan sendirinya tanpa harus engkau cari, dia menjadi seorang zahid di sisinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang ke arahnya dengan pandangan kemuliaan sedangkan bagian untuknya tidak akan hilang darinya. Selama engkau masih bergantung kepada kekuatanmu dan segala sesuatu yang ada pada tanganmu, maka sesuatu yang gaib tidak akan datang kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada MU dari bergantung kepada sebab akibat dan dari berdiri bersama nafsu, keinginan, dan adat kebiasaan. Dan kami berlindung kepada MU dari keburukan dalam setiap keadaan. Ya Allah, lunakkanlah hati kami untuk menerima keputusan dan takdir MU. Ya Allah, marifatkan kami kepada Engkau sehingga kami dapat mengenal Engkau. Ya Allah, fanakanlah kami dari segala sesuatu selain Engkau, pertemukan kami dengan Engkau. Ya Allah, berilah kami manfaat dari apa yang kami katakan, dan berilah mereka manfaat dari apa yang mereka dengar dariku. Ya Allah, anugerahkan kepada kami penerimaan atas takdir MU dalam setiap keadaan. Ya Allah, bantulah kami untuk memerangi nafsu kami. Ya Allah, tolonglah kami dengan ketaatan kami kepada MU, dan jangan hinakan kami dengan kemaksiatan yang kami lakukan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya Rabbal Alamin.
Berlanjut ke pembahasan selanjutnya.